Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Senang sekali kembali kita di pagi hari menyediakan waktu untuk bersaat teduh bersama dengan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan mujizat pada hari ini bagi kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur bagi Engkau Tuhan, Allah yang berdaulat penuh dalam kehidupan kami, Allah yang memimpin kami di dalam kebenaran, Allah yang memerdekakan hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Pagi ini kami kembali datang menghadap hadirat-Mu. Kami mau bermazmur, kami mau menyanyi bagi Engkau Tuhan, mendengar firman-Mu. Kiranya ini menjadi sebuah dupa yang harum bagi Engkau. Engkau berkenan. Dan apabila ada jemaat yang mengalami pergumulan, Tuhan, biarlah Engkau yang bekerja di atas segala sesuatunya, Tuhan, menyediakan jalan-jalan yang terbaik. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita percaya bahwa Tuhan menopang setiap hidup kita, orang-orang benar. Amin. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Haleluya. Tuhan menopang setiap tangan-tangan orang percaya. Mari kita saat teduh di hadapan Tuhan. Mari kita renungkan kembali karya-karya Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Yesus.
sebab kasih-Nya kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Engkaulah fokus hidup kami Tuhan. Engkaulah kebenaran kami Tuhan. Daripadamu-lah datang keselamatan kami ya Allah. Oh, oh. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau kami hidup, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, oh, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama-sama katakan sekali lagi, kalau kami hidup, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu.
yang kekal. Tuntunlah hidup kami terus Tuhan. Ajar kami untuk selalu setia, tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, selalu berharap dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Engkaulah penyembuh Tuhan, Engkau Jehovah Rafa dalam kehidupan kami. Engkau Allah Immanuel yang menuntun kami, Gembala kami yang agung. Terpuji namamu selamanya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan kami sudah menyembah Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saatnya kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita kembali, kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami telah memuji Engkau, meninggikan Engkau dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami mau duduk diam di kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami rindu Tuhan, kebenaran firman-Mu lah yang menuntun langkah-langkah hidup kami sepanjang hari kami dan seluruh aktivitas kami. Kami tahu Tuhan, hanya firman-Mu lah yang menjadi terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, dan setiap kami yang mendengarkan, termasuk hamba-Mu, kami persiapkan hati kami dan pikiran kami menjadi tanah yang baik, yang siap ditaburi oleh benih firman-Mu, sehingga firman Tuhan itu bertumbuh, berakar dan berbuah sampai 100 kali lipat, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa, kami bersyukur. Mari sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya rindu kita sama-sama membaca satu ayat firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Setiap orang cenderung merasa bahwa jalannya benar. Itu kata penulis kitab Amsal, yaitu Raja Salomo. Kenapa? Karena bagi orang-orang bodoh, mereka menganggap bahwa jalan mereka lurus dalam pandangan mereka sendiri. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa ada perbedaan besar antara cara berpikir orang-orang yang bijak dengan orang-orang yang bodoh. Firman Tuhan hari ini mengajak setiap kita untuk mengevaluasi hidup kita. Mengajak kita untuk terbuka dengan sikap hati terhadap nasihat, terutama nasihat yang bersumber dari kebenaran firman Tuhan, supaya kita terhindar dari jalan kebodohan yang akan membawa kita ke dalam kebinasaan. Sebenarnya jalan orang bodoh itu seperti apa sebenarnya? Jalan orang bodoh itu sebenarnya adalah jalan yang merugikan diri mereka sendiri. Sebab yang pertama, jalan orang bodoh itu berfokus pada ego dan kesombongannya. Ini ada gambar yang menarik yang saya tampilkan. Ya, jemaat Tuhan, Bapak Ibu bisa melihat ada seorang pria sedang menggergaji dahan. Dia pikir dengan demikian dia melakukan pekerjaan yang benar, padahal dia duduk di dahan yang akan digergaji. Mungkin kita tertawa melihat gambar ini. Ya, tapi sesungguhnya kita sering melakukan seperti itu di dalam kehidupan kita. Kita menganggap kita bisa, kita mampu, kita mengandalkan kekuatan kita mengandalkan relasi kita menjadi sombong di dalam kehidupan kita karena kita merasa kita mampu, sehingga sering sekali kita tidak pernah meminta nasihat dari orang-orang yang lebih bijaksana di dalam hidup kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita yang seharusnya ini akan membuat kita sadar kita membutuhkan tuntunan-tuntunan, nasihat-nasihat yang bijak agar kita tidak mengalami kehancuran di dalam kehidupan kita. Dan seringkali kesombongan menjadi penyebab utama
kejatuhan di dalam kehidupan manusia. Firman Tuhan di dalam Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Orang congkak hidupnya akan hancur. Orang yang tinggi hati itu sudah ada di dalam kejatuhan di dalam kehidupannya. Dan orang-orang bodoh adalah orang yang diatur oleh matanya dan bukan oleh hatinya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita harus menyadari bahwa jalan orang bodoh sesungguhnya jalan keegoan dan jalan kesombongan yang ujung-ujungnya membawa kehancuran di dalam hidup kita. Karena itu, janganlah kita menjadi orang yang bodoh. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita menjadi orang yang bijak. Karena orang yang bijak pasti kita akan mendapat banyak tuntunan di dalam kehidupan kita. Sebab apa? Jalan orang bijak itu berfokus pada keterbukaan dan kerendahan hati. Orang bijak bersedia mendengarkan nasihat. Karena orang-orang bijak menyadari dan memahami bahwa kebijaksanaan tidak hanya berasal dari diri sendiri, tetapi juga dari Tuhan, dari firman Tuhan, dan dari orang-orang lain yang ada di sekitar kehidupannya, sehingga ia mendapat tuntunan terbaik di dalam kehidupannya. Orang-orang bijak bersedia dinasihati. Ia ingin mendapatkan nasihat dan mendengarkan nasihat, karena orang-orang bijak sangat berhati-hati dengan penilaiannya terhadap diri sendiri dan menghargai bimbingan dari orang-orang bijak dan orang-orang yang berpengalaman yang lebih baik dari kehidupannya. Dan seorang hamba Tuhan, Matthew Henry, berkata, bijaklah orang yang telinganya selalu terbuka untuk mendengar nasihat yang baik. Sebab orang bijak yang telinganya terbuka adalah suatu pertanda bahwa ia orang bijak dan besar kemungkinan baginya untuk terus menjadi orang yang bijak di dalam kehidupannya. Orang bijak bisa selalu menyadari bahwa kerendahan hati adalah kunci kebijaksanaan. Kerendahan hati adalah kunci mendapatkan hikmat di dalam kehidupannya. Bahkan kita juga harus menyadari seperti penulis Amsal berkata di dalam Amsal 11 ayat 2, di sana dikatakan jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang-orang yang rendah hati. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus, pada pagi hari ini, mari kita mulai tanamkan dalam hati kita, jangan berjalan sendiri dengan anggapan kita selalu benar. Jadilah seperti orang bijak yang mendengarkan nasihat dan mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan kita. Hari ini, mungkin engkau sedang mau ambil sebuah keputusan yang penting di dalam hidupmu. Mau membangun karirmu, membangun usahamu, atau engkau sedang berpikir untuk pindah ke satu kota yang lain, karir yang baru, bisnis yang baru, atau apa saja yang sedang kau gumulkan di hadapan Tuhan dan hari-hari ini kau hadapi. Nasihat firman Tuhan mengatakan kepada kita, jadilah orang yang bijak, orang yang meminta tuntunan kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan di dalam setiap keputusan kita. Supaya keputusan kita bukanlah keputusan yang membawa kita kepada kehancuran, tapi keputusan yang membawa kita kepada jalan yang diperkenan oleh Tuhan. Mari teruslah berkomitmen untuk hidup di dalam kebijaksanaan yang memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya akan tutup dengan firman Tuhan dari Amsal 19 ayat 20 yang berkata, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amin. Di awal tahun ini merupakan waktu terbaik untuk kita mengevaluasi hidup kita.
dalam mengambil keputusan kita, jadilah orang yang bijak. Yaitu orang yang mendengarkan nasihat orang-orang yang lebih berpengalaman. Orang yang mendengarkan nasihat dari firman Tuhan. Dan orang yang mengandalkan Tuhan di dalam seluruh keputusan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus. Saya rindu setiap kita pada pagi hari ini mengambil keputusan untuk menjadi orang-orang yang bijak dan berjalan di jalan orang yang bijak di dalam kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini dalam anugerah, dalam kemurahan, dalam kasih-Mu yang luar biasa, kami sungguh diingatkan Tuhan. Sesungguhnya sering sekali kami memilih jalan orang-orang bodoh di dalam kehidupan kami. Jalan keegoisan, jalan kesombongan. Karena kami memandang bahwa kami begitu mampu, begitu sanggup melakukan banyak hal di dalam kehidupan kami. Sehingga kami lupa Tuhan bertanya kepada Tuhan. Kami lupa Tuhan mengandalkan Tuhan. Kami lupa meminta tuntunan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, sehingga kami sedang menuju kepada kehancuran. Sedang berjalan di dalam kebinasaan. Tuhan, ampuni kami ya Allah. Pada pagi hari ini Roh-Mu yang kudus jangan pernah meninggalkan kami. Tapi kami berdoa biarlah Roh Kudus yang menuntun kami. Sehingga kami mengambil keputusan mengikuti jalan orang-orang bijak, yaitu jalan yang menerima nasihat dari orang-orang lebih berpengalaman, khususnya para pemimpin-pemimpin rohani kami, orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami dan menjadikan firman Tuhan dasar kami berpijak di dalam kehidupan kami. Karena orang-orang bijak selalu memiliki masa depan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami dalam usaha pekerjaan bisnis dan studi kami. Apa yang dikerjakan oleh tangan kami, janji firman-Mu akan Tuhan buat berhasil. Kami menanti-nantikan segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Di tahun yang baru ini Tuhan, di awal tahun ini, di minggu keempat di bulan Januari ini Tuhan, memasuki minggu keempat, kami percaya ada kasih karunia yang Tuhan curahkan bagi kami. Dan sekarang adalah waktu yang baik bagi kami menetapkan langkah-langkah hidup kami menurut nasihat dan jalan orang bijak. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, arahkan mata imanmu kepada Allah, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat besar melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai pagi hari ini, mulai saat ini, sampai Maranatha kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari setiap kita yang diberkati Tuhan dan siap menerima berkat dan menjadi berkat bersama dengan saya mengatakan, amin, amin, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.